kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtisalul awamirihi wa ijtinabun nawahihi, dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhur inna Allah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan saat ini saudara-saudara sekalian kita berada di bulan Zulhijjah, di tanggal 3 saudara-saudara. Ada satu momen penting, ada satu peristiwa yang agung, peristiwa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada seorang hamba yang begitu mulia, begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, berkaitan dengan pelaksanaan kurban saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Ayat ini singkat tapi begitu dalam maknanya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya begitu banyak Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-Nya, yang bahkan nikmat itu saudara-saudara sekalian jika kita hitung-hitung, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat yang ada di luar badan kita saudara-saudara, nikmat yang ada di dalam tubuh kita saja kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada umat manusia. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fasholli, maka dirikanlah salat saudara-saudara. Salat yang 5 waktu yang Allah perintahkan melalui syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian, jika ada manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, yang begitu banyak memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah Allah persiapkan neraka wayung kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara-saudara sekalian, jaga salat yang 5 waktu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita setiap harinya saudara-saudara sekalian. Yang kedua, Allah memberikan jawaban, bukan hanya salat, wanhar, dan berkurbanlah. Ibadah yang paling afdal berbentuk fisik adalah salat, saudara-saudara. Ibadah terbaik yang berbentuk fisik itu adalah salat. Dan ibadah yang paling baik, ibadah yang paling afdal berbentuk harta adalah berkurban. Makanya Allah sandingkan salat dan berkurban dalam satu kalimat saudara-saudara sekalian, wanhar, dan berkurbanlah. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan falyubahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di tahun ini, di bulan ini saudara-saudara sekalian, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Jangan dekati masjid-masjid kami. Jangan dekati musala-musala kami. Tidak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat berkurban, saudara-saudara sekalian. Peristiwa ini diceritakan seorang nabi yang mendapat gelar Khalilullah, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelar satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bernama Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang begitu agung, begitu tinggi, begitu mulia
Kami tidak pernah berbuat salah, kami tidak pernah berbuat dosa, kami tidak pernah berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Kenapa Kau berikan gelar Khalilullah itu kepada Nabi Allah Ibrahim? Yang pantas adalah kami para malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk melihat pekerjaan Nabi Allah Ibrahim. Turunlah satu malaikat untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sampai mendapatkan gelar Khalilullah. Ternyata saudara-saudara sekalian, satu malaikat menyerupai manusia bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, kemudian berjumpa, singkat cerita, bertanya, "Hai Ibrahim." Saat itu Nabi Allah Ibrahim sedang mengembala kambing, hewan ternak yang begitu banyak saudara-saudara sekalian. Bahkan lembah yang begitu luas saudara-saudara tertutup dengan hewan ternaknya, jumlahnya tidak terhitung. Bertanya ini malaikat yang berbentuk manusia, "Hai Ibrahim, kepunyaan siapa ya wahai Ibrahim?" Apa kata Nabi Allah Ibrahim? "Ini adalah milik Allah. Saya hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata malaikat yang menyerupai manusia, "Bolehkah saya minta satu wahai Ibrahim?" Kata Nabi Allah Ibrahim, "Jangankan satu, separuh dari hewan ternakku akan aku berikan kepadamu, tapi ada syaratnya. Sebut kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Diucapkan kalimat itu oleh malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dibawa separuh hewan ternaknya. Tidak lama berangkat, dipanggil lagi oleh Nabi Allah Ibrahim. "Tunggu sebentar wahai musafir. Hewan ternak yang ada pada saat ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berikan seluruhnya untukmu." Kemudian malaikat ini pun berkata, "Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat pekerjaanmu. Ternyata benar, pantas kiranya kau mendapatkan gelar Khalilullah, gelar yang begitu tinggi, gelar yang begitu agung. Ternyata ini pekerjaanmu, jiwa sosialnya begitu tinggi kepada sesama manusia. Bahkan kau tidak pernah melihat, bahkan kau tidak pernah kenal aku, tapi begitu dermawannya engkau kepadaku. Maka sekiranya," kata Nabi Allah Ibrahim, "aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih setiap tahunnya 300 ekor unta saudara-saudara sekalian, dan 1000 ekor domba dan kambingnya aku sembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat itu saudara-saudara sekalian, Nabi Allah Ibrahim pun berkata, apa kata Nabi Allah Ibrahim? "Wahai musafir, seandainya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih anakku sendiri, akan aku laksanakan." Saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim baru mempunyai anak yang namanya Ismail. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin." Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun saudara-saudara sekalian. Sampailah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan seorang putra yang begitu soleh, begitu mulia, begitu tampan parasnya saudara-saudara sekalian. Dia lupa dengan perkataannya waktu itu adalah, "Jangankan unta dan domba diperintahkan untuk disembelih, nanti jikalau aku diberikan anak, diperintahkan untuk menyembelih putraku, akan aku sembelih," kata Nabi Allah Ibrahim. Maka catatan ini disebut adalah kalimat nazar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu diberikan karunia seorang anak yang bernama Ismail, ditagih saudara-saudara sekalian janjinya. "Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, penuhi janjimu, sembelih putramu." Terbangun Nabi Allah Ibrahim, bermimpi saudara-saudara sekalian di malam Tarwiyah. Saat itu Nabi Allah Ibrahim berfikirnya Nabi Allah Ibrahim pada malam itu disebut Tarwiyah, tarawih. Kemudian dia tidak melaksanakan langsung menyembelih putranya. Dia bangun kemudian, apakah ini benar perintah Allah atau bukan? Berfikir Nabi Allah Ibrahim. Makanya kita sunnah untuk melaksanakan puasa saat itu di tanggal 8 hari Tarwiyah, saudara-saudara. Malam kedua Nabi Allah Ibrahim bermimpi kembali, "Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu, penuhi janjimu, sembelih putramu." Kemudian Nabi Allah Ibrahim pun terbangun dan dia bermimpi kembali bahwa benar-benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dilaksanakan perintahnya. Itulah yang disebut dengan hari Arafah. Karena benar-benar mengetahui ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dilaksanakan untuk menyembelih putranya. Dan di malam yang
menyembelih putranya. Walhasil saudara-saudara sekalian, Nabi Allah Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat menyembelih putranya Ismail diganti dengan hewan yang Allah persiapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan ketakwaan, keberaniannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta Nabi Allah Ibrahim, yang penting daripada itu akan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu anjuran bagi kita di tahun ini, kesempatan buat kita. Ibadah yang paling tinggi tingkat derajatnya adalah berkurban, saudara-saudara. Mungkin barangkali masalah tabungan saudara-saudara sendiri yang tahu berapa jumlahnya. Kita yang tahu sendiri berapa nominal jumlah uang kita yang ada di buku tabungan kita. Jika kita untuk sanggup berkurban, maka berkurbanlah saudara-saudara sekalian. Karena begitu besar pahalanya. Bulu-bulu domba yang kita sembelih, hewan ternak, hewan kurban kita, satu bulu adalah satu kebaikan yang kita dapatkan, saudara-saudara sekalian. Satu pahala. Berapa banyak ganjaran pahalanya? Begitu besar. Sayang jika kita tinggalkan begitu saja. Sayang jika kita lewatkan begitu saja, saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama. Di masjid boleh kita kirimkan hewan ternak kita, hewan kurban kita. Di rumah pun boleh kita potong sendiri, saudara-saudara sekalian, untuk merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu marilah sama-sama, selain amalan-amalan lain, berkurban maupun berpuasa sunnah di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Sebab bulan Dzulhijjah itu adalah bulan di mana amal-amal manusia, jika dia kerjakan amal solehnya, amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kejahatan, kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, maka dosanya pun Allah lipat gandakan, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu mari Allah berikan kesempatan kepada kita, umur yang panjang, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sisihkan untuk berkurban, berbagi kepada sesama, saudara-saudara sekalian. Mana malu sedekahun bal yazdad. Hartamu yang kamu sedekahkan di dalam Allah tidak akan pernah berkurang, bahkan yazdad, bertambah, yazdad, bertambah, yazdad, bertambah. Kata Rasulullah 3 kali beliau mengatakan bertambah. Tapi sayang, seribu sayang, masih banyak yang ragu dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk al-fakir dan umumnya kepada jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil taati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalul martabatal ulya wa manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad wasallallahu awwalina wal akhirina bittaqwa haythu qala wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabiyyi wa fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
العتيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبو بكر الصديق وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وارض اللهم عن ذي العلم والبرهان جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان وارض اللهم عن ياسر بن طالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن ستة الباقين من العصر الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة عامر بن جراح وزبير بن عوام وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا سامع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنما يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واستغفروا لكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة